Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen. Hari ini saya akan memaparkan tugas kelima, yaitu analisa permasalahan penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi di NTB. Baik, saya mulai saja. Oke, ini daftar isi yang saya buat. Kemudian kita ke pendahuluan. Latar belakang. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipicu oleh fenomena atmosfer seperti hujan ekstrim, badai angin kencang, dan perubahan pada pola cuaca. Bencana ini sering berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Di NTB, bencana hidrometeorologi telah menjadi tantangan serius karena kondisi geografi dan iklim yang khas di wilayah ini. Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi 3 hari berturut-turut di Lombok Timur mengakibatkan sejumlah bencana, mulai dari pohon tumbang, banjir, hingga angin kencang yang merusak rumah warga. Kita sudah memasuki musim hujan, namun berbagai bencana sudah terjadi dan dirasakan masyarakat. Terang kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Rotim Lalu Mulyadi Senin 9 Desember. Rotim saat ini sudah berstatus siaga darurat hidrometeorologi. Melihat banyaknya dampak yang disebabkan cuaca ekstrim, diperkirakan 1 minggu ke depan status tersebut akan berubah menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Jadi rumusan masalahnya, mengapa bencana hidrometeorologi sering terjadi, kemudian bagaimana mencegah bencana ini, ketiga yaitu solusi alternatif apa yang diterapkan. Tujuannya mengidentifikasi kenapa bencana hidrometeorologi, menganalisa bagaimana mencegah bencana hidrometeorologi, kemudian merumuskan solusi alternatif yang berkelanjutan. Kemudian kita beralih ke landasan teori. Teori hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah peristiwa yang disebabkan oleh proses atau fenomena atmosfer hidrologi atau oseanografi yang sering kali dipengaruhi oleh perubahan cuaca ekstrim. Beberapa teori dan pendekatan yang menjelaskan bencana hidrometeorologi meliputi 1. Siklus hidrologi dan hubungannya dengan bencana. Kedua yaitu tekanan udara dan pola angin. Ketiga, teori kerentanan. Keempat, sistem ekologis. Kelima, resiko bencana. Keenam, perubahan iklim dan dampaknya pada hidrometeorologi. Ketujuh, kapasitas adaptasi. Teori-teori di atas memberikan dasar untuk memahami bencana hidrometeorologi dari berbagai perspektif, baik fenomena alam, perilaku manusia maupun interaksi keduanya. Pendekatan berbasis teori ini kemungkinan pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan dalam mitigasi, adaptasi, dan penanganan dampak bencana di masa depan. Kemudian pembahasan, hasil dan pembahasan. Selong ini saya ambil dari sumber Suara NTB. Intensitas bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lombok Timur meningkat pada hari Selasa 10 Desember 2024. Pohon tumbang di pinggir jalan raya dan juga merusak sejumlah pemukiman warga. BPBD mengimbau warga tidak bepergian keluar rumah atau di tempat wisata. Ini adalah gambar dari Kepala BPBD Lombok Timur sedang meninjau di lokasi banjir Wakan, Kecamatan Jerowaru. Jadi beliau mengatakan hindari bepergian ke tempat wisata berpotensi bencana seperti ke pantai, kolam renang maupun tempat lainnya. Itu pesan dari Kepala Pelaksana BPBD, itu Lalu Mulyadi menjelaskan sampai Selasa siang sudah terdapat 25 bencana yang disebabkan fenomena cuaca dan iklim yang melibatkan interaksi antara unsur-unsur hidrologi dan meteorologi atau cuaca. Guna meminimalisasi dampak musibah bencana ini,
Warga juga diminta tidak membuang sampah di daerah aliran sungai. Kepala Pelaksana BPBD merincikan dari 25 bencana tersebut terlapor sudah 13 pohon tumbang, 4 lokasi banjir, 4 tanah longsor, dan sisanya puting beliung. Dari puluhan musibah bencana yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Seperti banjir di Wakan Jerowaru hanya merendam beberapa unit rumah. Jadi penyebab bencana hidrometeorologi itu seperti pohon tumbang atau puting beliung itu perubahan tekanan udara mendadak akibat pola angin muson dan cuaca ekstrim. Jadi penanganannya yaitu peningkatan infrastruktur. 1. Membangun rumah tahan angin menggunakan desain rumah dengan struktur atap yang kuat dan material angin tahan angin atau untuk mengurangi kerusakan. Yang kedua, pemangkasan pohon besar. Pohon dengan tahan rapuh di sekitar pemukiman dan jalan perlu dipangkas secara berkala. Kemudian yang ketiga, titik 2, yaitu contoh bencana yang terjadi di NTB. Banjir bandang di Lombok Timur, tepatnya di Januari 2024. Yaitu dampaknya menggenangi lebih dari 300 rumah, 5 korban jiwa, dan kerusakan ekonomi mencapai 15 M. Jadi penyebabnya itu curah hujan ekstrim selama 3 hari berturut-turut dan sedimentasi di sungai utama. B. Kekeringan di Bima dan Dompu, yaitu pada Agustus sampai September 2024. Dampaknya 500 hektar lahan pertanian gagal panen, pasokan air bersih menurun drastis. Penyebabnya yaitu curah hujan sangat rendah akibat El Nino. C. Angin puting beliung di Lombok Tengah, Mei 2024. Dampaknya merusak 150 rumah dan menumbangkan pohon di sepanjang jalan. Penyebabnya perubahan cuaca cepat dari tekanan udara yang tidak stabil. Jadi mengapa bencana sering terjadi di NTB? Ada beberapa penjelasan berdasarkan realitas dari kondisi lapangan. Yang pertama itu kondisi geografis dan topografis. Jadi NTB terdiri dari 2 pulau besar, Lombok dan Sumbawa. Sehingga dengan perbedaan geotopografi yang signifikan mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi seperti Gunung Renjani dan Gunung Tambora, wilayah hulu dipegang oleh perbukitan dan pegunungan yang seringkali mengalami deforestasi. Hal ini memperburuk resiko banjir bandang dan longsor di daerah hilir. Yang kedua yaitu curah hujan tidak merata. NTB memiliki pola curah hujan yang cenderung ekstrim dan tidak merata selama musim hujan antara bulan Desember sampai Maret. Curah hujan dapat sangat tinggi menyebabkan banjir. Sebaliknya, selama musim kemarau Juli sampai Oktober, kekeringan melanda sebagian besar wilayah terutama di daerah Bima dan Dompu. Ketiga yaitu alih fungsi lahan dan deforestasi. Penambangan hutan di kawasan hulu terutama untuk pembukaan lahan pertanian dan pemukiman menyebabkan berkurangnya kapasitas resapan air. Di NTB banyak kawasan konservasi seperti di sekitar Taman Nasional Gunung Renjani yang kehilangan tutupan vegetasi akibat aktivitas ilegal seperti pembukaan lahan atau penambangan. Yang keempat yaitu kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Banyak pemukiman di NTB berada di kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai, lereng bukit, atau pesisir pantai. Saluran drainase di kota seperti Kota Mataram sering tersumbat oleh limbah dan sedimentasi. Ini menyebabkan genangan banjir saat hujan deras. Ya, sekarang bagaimana cara mencegah bencana ini? Jadi cara untuk mencegah bencana ini ada beberapa langkah. 1. Mitigasi struktural dan pembangunan infrastruktur. Contohnya pengelolaan sistem drainase, pembangunan embung dan bendungan dan rekayasa infrastruktur. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Contohnya reboisasi dan penanaman vegetasi, pengendalian deforestasi dan alih fungsi lahan, konservasi sumber daya air. Yang ketiga yaitu peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya program pendidikan bencana, kampanye pengurangan risiko.
Jadi terus kemudian solusi alternatif bencana hidrometeorologi. Solusi alternatif untuk menghadapi bencana hidrometeorologi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Mitigasi sebelum bencana, kemudian respon saat bencana, dan rehabilitasi pasca bencana. Pada tahap mitigasi, fokus utama adalah mengurangi resiko bencana melalui pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Misalnya pembuatan sistem drainase yang efisien, pembangunan embung dan bendungan mikro, serta pelaksanaan reboisasi di daerah hulu sungai adalah sangat penting untuk mengurangi resiko banjir dan kekeringan. Di sisi lain, penggunaan teknologi sistem peringatan dan dini dan pemantauan cuaca dapat membantu mendeteksi potensi bencana lebih awal sehingga masyarakat dapat bersiap secara lebih efektif. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam mitigasi bencana. Penghijauan kembali lahan-lahan kritis di wilayah perbukitan dapat mencegah erosi tanah dan tanah longsor. Sementara konservasi sumber daya air seperti pemanfaatan teknologi panen air hujan dan sumur resapan dapat mengurangi dampak kekeringan di wilayah kering seperti Bima Dompu. Pengendalian deforestasi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan, bencana hidrometeorologi di NTB sangat berkaitan dengan pola iklim, aktivitas manusia dan kurangnya infrastruktur mitigasi. Yang kedua, penanganan selama ini cenderung reaktif dan belum menyelesaikan akar masalah. Yang untuk sarannya yaitu saran peningkatan infrastruktur, bangun lebih banyak embung dan sumur bor untuk mitigasi kekeringan, perkuat tanggul dan sistem drainase untuk pencegahan banjir. Untuk edukasi dan kolaborasi, libatkan masyarakat dalam patroli kebakaran atau konservasi lingkungan. Yang kedua, tingkatkan kolaborasi pemerintah swasta dan komunitas lokal. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka panjang, susun peta resiko bencana berbasis data untuk kebijakan tata ruang, alokasi anggaran rutin untuk mitigasi bencana di APBD. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja pemaparan saya mengenai analisa permasalahan dan penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi di NTB. Baik, Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan memberi saya kesempatan untuk memaparkan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.